lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Lambaikan tangannya shalom. Shalom. Yeay, jumpa lagi ya dengan kakak-kakak pembina anak Ero Kids. Hari ini kita juga mau beribadah. Siapkan hati kalian adik-adik, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan minggu ini, hari ini. Karena kita tahu sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Jadi siapkan hati kalian, siapkan diri kalian untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Siap beribadah? Siap. Oke, haleluya. Kita angkat pujian, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa yang merindukan air dan aliran sungai Tuhan. Begitu juga seperti kita yang merindukan kuasa Tuhan, merindukan Tuhan setiap hari. Mari adik-adik angkat pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita angkat pujian ini sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku.
pujian ini sekali lagi adik-adik. Kak Sandy undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu, Ini kami Tuhan, sungaimu anak-anak Ero Kids, jiwaku yang haus, rindu yang rindu akan Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan, hadirlah. Kaulah Tuhan hasrat, Yes Tuhan. hatiku ku rindu Engkau kekuatan kami Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu Menyembahmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, panggil Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Segalanya Bagiku. Oh Yesus, Yesus, hanya Engkau, hanya namamu yang ada dalam mulut kami Tuhan. Biarlah kami berseru kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau mengundang Engkau Yesus hadir dalam ibadah kudus kami ya Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Yes, kita masih bangkit berdiri ya. Masih bangkit berdiri, masih semangat. Yuk kita sama-sama serukan yelnya kita. Masih ingat? Masih? Masih ingat ya Kak? Oke. Kita sama-sama naikkan yel kita ya, Ero Kids ya. 1, 2, 3, Ero Kids. Aku anak raja, segala raja. Wow, yeay! Ero Kids. Ceria, setia, dan taat. Yes, anak-anak Ero Kids ceria, setia, dan taat. Amin. 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 Ayo kita angkat pujian sama-sama dan kita mau katakan bahwa Tuhan Allah ada di tengah kita. Ada di rumah adik-adik, ada di hati adik-adik. Dan Dia besar, besar, dan besar mengampuni segala masalah kita. Amin. 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 Kita angkat pujian ini ya. Kita nyanyikan. Tuhan Allah Di tengah kita. besar. Dia besar. Besar. Amin. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar. Tangannya diangkat. Besar. Yeah, besar. Sekali lagi ya, semangat ya, katakan ya. Tuhan Allah Di tengah kita. besar, besar. Dia senang
dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi, besar. Sekali lagi ya, besar, besar, besar. Weh, beri tepuk tangan dong. Haleluya. Tuhan Allah kita ada di tengah kita lebih besar dari masalah adik-adik. Masalahnya apa sih Kak sekarang yang dihadapin? Mau ujian, mau kenaikan kelas. Wah, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Dia lebih besar dari apapun juga. Yes. Masih bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini sekali lagi juga bersama-sama dan bersemangat ya bahwa Tuhan Allah itu adalah mempunyai kuasa dalam pujian. Amin. 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 Ya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita angkat sekali lagi ya adik-adik ya. Semangat ya. Yes. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Bila Allah hadir Di tengah kita kuasanya mengalir. sekali lagi, dengan bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, haleluya adik-adik. Wah, Kak Sandy ini semangat banget loh hari ini beneran. Yes. Ya, karena kita percaya bahwa kuasa itu mengalir ketika adik-adik menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Yes. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Ini Kak Sandy mau sampaikan pengumuman mengenai komsel kita masih ya. Komsel tengah minggu kita masih di kelas tengah nanti di hari Kamis ya. Di kelas kecil hari Kamis, kemudian di kelas besar dan kelas tengah itu ada di hari Jumat. Pastikan adik-adik hadir ya, pastikan jangan sampai adik-adik semua melewatkan komsel kita. Karena biar bagaimanapun itulah yang menguatkan kita. Kita saling menguatkan, saling mendukung dan saling menolong, saling mendoakan. Amin.
Amin, amin. Oke, siapkan hati kalian adik-adik untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hati kita boleh menjadi hati dan tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan menjadi benih, dan kemudian itu menjadi tumbuh berkembang dalam hati kita dan dalam hidup kita. Kita katakan kerinduan kita hanya kepadamu Yesus, bahwa Engkau adalah Allah dalam hidup kita. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Nyatakan kerinduanmu Tuhan, hanya pada Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita katakan sekali lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
tak seorang pun jua tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti kau, tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau Allah yang besar, Yesus. Kau Allah yang besar Tuhan, Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Hanya padamu Yesus kami berseru, Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, Yesus yang layak disembah. Ini pujian kami Tuhan, kami naikkan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan ku sembah Kau adik-adik dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kau. Katakan dari hatimu adik-adik. Kami mau menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah. Ku sembah Kau, amin, dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun
hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar dari apapun. Ada kuasa dalam setiap pujian kami ya Bapa. Dan kami percaya setiap pujian yang dinaikkan itu boleh menyembuhkan setiap adik-adik yang menaikkan pujian. Boleh mendatangkan kelepasan, boleh mendatangkan kebebasan bagi setiap adik-adik yang terbelenggu. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami juga merasakan bahwa kuasa dari pujian itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman ini boleh menguatkan setiap adik-adik yang akan mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wow, tadi pujian penyembahannya semangat ya. Ada sukacita, ada penyembahan-penyembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah semangat dan kita terus mau mengucap syukur sama Tuhan. Saat ini kita mau baca renungan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik buat kami. 1 minggu Tuhan sudah menjagai dan memelihara kami, dan saat ini kami mau menguduskan hari Sabat. Engkau terus memberikan kami rasa rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Kami mau baca renungan firman Tuhan, Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami, agar hati kami jadi tanah yang gembur, di mana firman Tuhan akan bertumbuh dengan lebat dan berbuah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum Karosa membawakan firman Tuhan, mari kita saksikan dulu ada kakak-kakak yang mau saling melakukan drama ya, drama singkat. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama. Kamu kenapa? Lagi ada masalah ya? Ya nih, tadi mau marah-marah ke saya. Karena saya nggak taat, saya nggak mau bantu mama di rumah. Oh. Aku ada teka-teki loh untuk kalian. Apa ini? Siapa tahu bisa buat kita bahagia lagi. Is. Teka-tekinya, kenapa kucing kalau dikejar anjing dia nengok terus ke belakang? Nengok-nengok ke belakang. Apa ya? Kenapa? Ayo kenapa? Coba tebak. Takut ditangkap kali ya? Bukan. Wah, apa ya? Apa? Susah banget ya. Nyerah deh. Nyerah. Jawabannya karena kucing gak punya sepian. Lucu. Lagi. Satu lagi nih. Teka-tekinya siap-siap semuanya. Kenapa nyamuk lebih kurus dari lalat? Diet kali. Bukan. Karena makanannya beda. Bukan. Lalu Coba. apa dong? Coba. Terus apa dong? Nyerah ya. Jawabannya karena nyamuk suka begadang. Begadang. Ya, ternyata teka-teki aku masih kurang menghibur ya, cuma sebentar doang. Kita nyanyi aja deh yuk, biar nanti Roh Kudus sendiri. Kita mau nyanyi biar Hibur ya. Roh Kudus nanti lembutkan masalah-masalah kita akan Tuhan bantu. Kita nyanyi, Yuk, mulutku penuh dengan pujian, biar mulut kita memuji Tuhan, bukan Yuk. mengeluh. Ya, Iya. yuk. Yuk. Kita mau nyanyi itu, ya. Seli ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi kita mau nyanyi itu yuk.
dan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, ampuni saya kalau saya tadi sudah tidak taat dengan mama saya. Tuhan, habis ini saya ingin pulang, saya ingin meminta maaf kepada mama saya dan saya ingin membantu beres-beres rumah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes. Tuhan pasti bekerja luar biasa. Sel. Semangat. Yes. Kamu pasti bisa. Ciao. Ya, gimana dramanya? Wah, kalian coba nggak tadi bantu jawab teka-tekinya dari Kak Kalista? Ada yang jawabannya benar nggak? Ya, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya Daud di Istana Saul. Ngapain Daud ada di Istana Saul ya? Kalian kan tahu ya, Daud itu adalah seorang gembala domba dan kambing yang kerjanya di mana? Di padang gurun, di padang tempat dia mengembalakan domba-dombanya. Ya, tapi ternyata saat itu Daud ada di istana raja. Ngapain ya Daud di istana raja? Adik-adik, ternyata sedang terjadi sesuatu di istana. Yang mimpin istana namanya siapa? Adalah seorang raja, yaitu Raja Saul. Raja Saul saat itu hatinya gelisah banget. Hatinya pokoknya di dalam hatinya itu gak tenang, gelisah dan sebagainya. Ternyata yang terjadi adalah apa? Ada roh jahat yang mengganggu Raja Saul. Roh jahatnya ganggu-ganggu, bikin dia gelisah, resah, galau. Pokoknya hatinya gak tenang. Apa yang bikin Raja Saul ini gelisah? Ternyata Raja Saul ini tidak taat kepada Tuhan. Kalau adik-adik nanti di rumah, Karosa dorong adik-adik untuk membaca di 1 Samuel ayat 15. Di situ adik-adik akan melihat betapa Raja Saul ini gak taat sama Tuhan. Dalam perang dia harusnya melakukan A, tapi dia melakukan B. Jadi akhirnya apa? Tuhan hatinya sedih deh. Nah, roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Maka saat itu adalah Raja Saul jadi apa? Gelisah dan gak nyaman karena ada roh jahat yang mengganggu hatinya. Kemudian para hamba-hambanya bilang, panggil tuh ada seorang yang bisa bermain kecapi katanya. Nah ada seorang anak katanya yang biasanya bermain kecapi, namanya Daud. Ayatnya ada di 1 Samuel 16, ayatnya yang ke-18. Karosa bacakan ya. 1 Samuel 16, ayatnya yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Wow, orang tahu ya si Daud ini ternyata seorang gembala kambing dan domba, tapi orang tahu rupanya ya dia itu adalah seorang pemuji, seorang pemain kecapi. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Kata-kata Tuhan menyertai dia. Akhirnya Raja Saul pun mengutus utusannya ke rumahnya Bapak Isai, bapaknya Daud, untuk memanggil Daud. Dan Bapak Isai memberikan persembahan ya di atas keledai untuk dibawa kepada raja. Dedek sampai ke istana. Nah sampai di istana ternyata kalau Raja Saulnya lagi galau, hatinya lagi gak enak. Ting teng teng teng. Daud memainkan kecapinya. Roh jahatnya pergi. Hatinya tenang lagi. Akhirnya Daud disukai oleh
Raja Saul. Dia dikasih lagi pekerjaan selain bermain kecapi, memegang senjatanya Raja Saul. Raja Saul itu sangat menyukai Daud. Ya, Daud disukai Raja Saul. Ya, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan pasti akan disukai siapa? Disukai Tuhan dan disukai sesamanya. Kak Rosa sok tahu nih, Daud katanya disukai Tuhan. Oh, kalian baca lagi di 1 Samuel sebelumnya, 16 di ayat-ayat sebelumnya. Sebenarnya sebelum Daud sampai ke istana ini, dia tuh sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Ada yang ingat ceritanya? Waktu itu Nabi Samuel datang ke rumah Bapak Isai dan kayak ada pemilihan raja pengganti Raja Saul. Ingat ya, ada Eliab, ada Abinadab, ada Syama, ada 7 orang yang gede-gede dan besar-besar. Disangkain itu, tapi Tuhan bilang manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan lihat hati Daud adalah hati yang paling menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi Tuhan suka sama Daud. Yang kedua tadi disukai oleh manusia. Bahkan seorang raja menyukai Daud. Ya, Daud suruh tinggal di istana aja deh. Saya suka sama dia, kata Raja Saul. Terus tahu nggak anaknya Raja Saul namanya siapa? Yonatan. Juga jadi apa? Best friend. Jadi teman baiknya siapa? Daud. Luar biasa ya. Seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, disukai Tuhan dan disukai oleh sesama manusia. Luar biasa. Dan yang ketiga, pada saat Raja Saul ini ngerasa gelisah dan resah, dia mendengar petikan lagu, puji-pujian yang dimainkan oleh Daud melalui kecapinya. Dan roh jahat itu pun akhirnya apa? Pergi dari Raja Saul. Adik-adik tahu bahwa dalam puji-pujian ada kuasa. Tadi ada lagunya, ada kuasa dalam pujian. Dalam puji-pujian di situ ada Tuhan bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Jadi adik-adik jangan malas-malas memuji Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan Allah hadir. Ketika Tuhan Allah hadir, maka apa? Roh-roh jahat semuanya kabur. Ya, sakit-sakit semuanya sembuh. Hati-hati yang sedih, hati-hati yang gelisah, khawatir, semuanya berlalu. Bahkan orang-orang yang dibilang bodoh oleh dunia. Ketika suka memuji dan menyembah Tuhan, ada mujizat, ditambah-tambahkan hikmat supranatural yang daripada Tuhan. Adik-adik percaya? Kalau nggak percaya kita praktekkan bersama-sama. Setiap hari mari kita memuji menyembah Tuhan. Nanti minggu depan ada kesaksian di Komsel. Kak, setiap hari saya memuji Tuhan, hati saya bersuka cita. Ketika hati kita bersuka cita, pikiran kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan, maka tubuh kita semakin sehat. Amin adik-adik. Nah, jadi orang yang suka memuji menyembah Tuhan ternyata bisa mengusir roh-roh jahat. Kak Rosa punya pengalaman loh. Dulu di gereja pada saat kita ada orang yang dikuasai oleh roh jahat, kita nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah dom. Orang itu bilang, stop, sambil tutup kuping. Stop, berhenti, aduh sakit. Padahal gak ada yang mukulin, kita cuma memuji menyembah Tuhan. Ternyata roh jahat yang ada di dalam orang itu mau keluar. Dia gak tahan dengar pujian dan penyembahan. Berhenti, stop, ada kuasa dalam darahnya. Kita tetap nyanyi. Akhirnya orang yang kerasukan oleh roh jahat itu dilepaskan. Roh jahat itunya pergi. Seperti yang dialami oleh Raja Saul. Maka adik-adik mulai hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang malas memuji Tuhan. Amin. Kita harus setiap hari suka memuji Tuhan. Nah, ada hal yang kita pelajari dari pelajaran minggu ini. Ada 3 ya. Simpan di dalam hati, simpan di dalam pikiran dan lakukan. Yang pelajari pertama adalah
Ketidaktaatan membuat orang diganggu roh jahat. Hatinya menjadi gelisah. Tadi yang drama tadi, ingat tadi Kak Sally gimana? Mama bilang bantu-bantu, dia nggak taat sama mama. Hatinya jadi malah dongkol. Jadi ketika belajar yang nggak bisa, malah dia merasa bersalah. Hati jadi gelisah, tidak taat, apalagi tidak taat kepada Tuhan seperti Raja Saul. Disuruhnya A, lakukan B. Akhirnya roh jahat pun masuk dalam hatinya. Ngeri ya, makanya jangan sampai tidak taat. Bilang, saya mau jadi anak yang taat. 1, 2, 3. Saya mau jadi anak yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang taat dan suka memuji serta menyembah Tuhan akan disayang oleh siapa? Tuhan dan manusia. Lambang salib ingat begini? 1 ke atas, 1 ke samping. Jadi orang yang taat dan suka memuji serta menyembah Tuhan akan disayang sama penciptanya Tuhan dan disayang oleh manusia. Daud disayang sama Tuhan, disayang Raja Saul, juga disayang sama siapa? Jonathan, jadi best friend-nya. Yang ketiga, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan mempunyai kuasa, bilang kuasa. Power, bilang power. Kuasa untuk mengusir apa? Roh jahat. Wah, jadi alangkah luar biasanya seorang pemuji dan menyembah Tuhan ya. Dekat di hati Tuhan, dekat di hati manusia dan ada kuasa. Ada kuasa yang bisa dia membuat dia mengusir setan. Sayangnya Raja Saul di situ nggak bertobat ya. Kalau Raja Saul bertobat pasti roh jahatnya nggak balik lagi. Cuman dia harus melakukan satu langkah lagi yaitu apa? Harusnya Raja Saul mohon ampun sama Tuhan. Maka roh jahat itu pasti gak akan balik lagi. Tapi begitulah manusia dikasih Tuhan apa? Kehendak bebas mau bilang iya atau tidak. Jadi adik-adik makanya ketika kita memuji menyembah Tuhan. Kita kepengen deket sama Tuhan. Kita kepengen tahu hatinya Tuhan. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup. Amin. Nah ada ayat hafalannya adik-adik. Di Mazmur 71 ayatnya yang ke-8. Mazmur 71 ayatnya yang ke-8. Ya. Mazmur 71 ayatnya yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sekali lagi, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi yang harus penuh dengan puji-pujian apa? Mulutnya ya. Mulut penuh dengan puji-pujian berarti hatinya juga sumber dari yang keluar dari mulut itu hati juga penuh dengan puji-pujian. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sekali lagi ya, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, mari kita praktekkan firman Tuhan ini adik-adik dalam hidup kita. Kita mau berdoa dan siapa yang mau seperti Daud? Ya, yang suka jadi anak yang taat. Suka memuji menyembah Tuhan. Supaya kita juga punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dalam hidup kita dan sekitar kita. Amin. Dan orang-orang yang kita sayangi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Yesusku. Kepadamu ya Yesusku. Kiaralabaya shandaralaba kiaralabaya sanda. Haleluya, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari Minggu ini kami merasakan Tuhan hadir bersama dengan kami dalam pujian penyembahan kami dan juga dalam penenungkan firman Tuhan. Tuhan kami rindu, kami mau jadi seperti Daud, seorang yang taat, seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dalam kesendirian dia ketika menggembalakan kambing domba waktu orang gak ada yang lihat, Tuhan dia terus memainkan kecapinya dan memuji dan menyembah Tuhan. Maka hati Daud adalah sebuah hati yang indah, hati yang disukai oleh Tuhan dan hati yang disukai juga oleh sesama. Oh Tuhan, kami rindu, kami semua Tuhan memiliki hati yang seperti Daud. Sehingga sungguh Tuhan kami juga bisa menjadi anak-anak yang berdampak, anak-anak yang membawa berita keselamatan dan juga memanifestasikan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Kami bisa dengan pujian dan penyembahan roh-roh jahat juga akan diusir baik dalam diri kami, diri orang-orang sekitar kami. Sehingga sungguh Tuhan kami bisa Engkau pakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong kami semua untuk bisa melakukan firman ini setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.